6, 5, 4, 3, 2. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Kita bersyukur kalau kita boleh berada di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan sepanjang minggu ini boleh memberkati kita, boleh menyertai kita. Kita mau mulai ibadah, kita ambil saat teduh kita, tanggalkan semua bebanmu, tanggalkan semua pergumulanmu, fokuskan hati kita hanya kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia, Dia yang sudah memberikan segala hal kepada kita, baik suka maupun duka. Kita yakin dan percaya itu semua baik adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku.
setiap kehidupan kami Tuhan. Amin. Masih ada sukacita, masih ada sorak-sorai di tempat ini. Kita akan terus memuji dan memuliakan Tuhan. Kita. Amin. Kuasa dan Raja mulia.
kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami mau terus memuliakan Kau ya Bapa. Karena Kaulah yang senantiasa menyertai kami sepanjang hidup kami ini. Kasih yang sempurna
yang kekal. Engkau Bapa kami, Bapa yang sangat mengasihi kami. Engkau Bapa kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa kami yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau Bapa yang tahu apa yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Syukur buat kasih setiamu, syukur buat kebaikanmu. Kami sembah Kau di tempat kudus-Mu. Kaulah segalanya bagiku. Oh, oh, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Kau diagungkan, Kau ditinggikan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Hosana bagimu Tuhan, Hosana bagimu. Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang memulihkan umat-Mu, Engkau yang melawat umat-Mu, Engkau yang menyembuhkan umat-Mu. Ku tinggikan namamu Yesus. Angkat tinggi hatiku, ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala Rabu tinggikan, namamu Yesus. Angkat tinggi hatiku, bersujud, dan menyembah-Mu. Raja sekali lagi, ku tinggikan namamu Yesus. Angkat tinggi hatiku, bersujud, dan menyembah-Mu. Raja segala raja, Engkaulah rajaku. Raja segala raja, Engkaulah rajaku. Raja segala raja. Hanya Engkau, Yesus Tuhan, yang layak untuk disembah. Engkaulah tujuan dari kehidupan kami. Kami ada hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih Engkau yang telah menebus dan menyelamatkan kami. Terima kasih Engkau angkat kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Kau bawa kami terus masuk ke dalam rencana-Mu. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang terus bekerja melawat umat-Mu. Engkau yang terus bekerja memulihkan umat-Mu. Engkau yang terus bekerja menyembuhkan umat-Mu. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berbicara Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau guru agung kami, Engkau ada di dalam kami, Engkau ada bersama dengan kami. Bukakan rahasia firman-Mu bagi kami, buat kami mengerti kebenaran-Mu, sampai kebenaran itu memerdekakan kami.
Terima kasih Bapa. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis, filsafat palsu manusia yang menguasai pikiran kami, kami ikat, kami tawan, kami belenggu, kami perintahkan keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Berotoritas penuh Engkau di tengah-tengah kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan kalau kita bisa berkumpul bersama-sama beribadah. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kita. Saudara bukan orang asing di tempat ini, kita semua satu saudara di dalam Tuhan. Selamat beribadah di dalam Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Tulung Agung. Selamat datang buat Kristo dan Daniel juga dari MDC Batu. Selamat beribadah di tempat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mewisuda beberapa adik-adik kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita yang mereka sudah berjuang sekian bulan, saudara, lebih kurang hampir 4 bulan ya. Mereka tekun setiap hari, bagi yang setiap hari ngisi buku deka, dan mereka hafal ayat hafalan dan ujian. Dan hari ini kita akan mewisuda mereka. Karena itu tolong diambil data mereka. Saya akan panggil satu-satu, silakan saudara bisa maju, kita akan doakan. Nanti kita akan kasih sertifikat bagi mereka. Yang pertama Angela Amanda Putri. Berikan tepuk tangan dong. Kebetulan periode ini ada 12 orang, silakan diri. Yang kedua Jessica Evelyn Christine Siswanto. Yang ketiga Marsanda Gahung. Yang keempat Gabriela Trivena Hasian Purba. Yang selanjutnya Juan Stephen. Glory Olivia. Wah, ya. Mereka luar biasa saudara, generasi muda ini generasi penerus kita, dan mereka kita sedang persiapkan untuk melayani Tuhan juga saudara. Ya, mereka rajin latihan juga saudara ya. Jadi jangan heran nanti mulai tahun depan saudara lihat ada orang-orang baru yang tampil di mimbar saudara ya. Ya. Mulai ada regenerasi, worship leader sudah mulai diregenerasi ya. Bulan ini sudah ada yang 2 naik jadi worship leader, ada Bu Ani, ada apa namanya itu, Dela. Berikan tepuk tangan dulu bagi mereka saudara. Ya, wah luar biasa ya Tuhan ya. Kita harus next level. Stephen Seantong Siahaan. Wah, ini calon worship leader kita nanti ini saudara. Paling ganteng sendiri nanti. Joel Agusta Ananda Perkasa. Semoga dia nanti punya nasib seperti Panglima TNI Andi Perkasa. Lintang Yudit Arya Gisa. Yang selanjutnya Joan Benedik Ari Wibowo Putra. Wah, ini calon pemimpin-pemimpin di anak muda nanti ini saudara ya. Leonardo Indra Pradika, paling senior saudara. Geser. Dan yang terakhir Novika Chandra Miranti. Oke. Saya pinjam mic satu. Sebelum kita mendoakan mereka, saya minta ada 2 orang yang kesaksian saudara. Yang pertama saya minta dari perempuan aja, ladies first. Silakan Jessica maju ke depan. Apa yang kamu alami, apa yang kamu dapat selama perjuangan pemuritan. Silakan Jessica di tengah. Oke, silakan. Iya. Shalom
Selamat pagi, Pagi. Bapak, Ibu, Saudara kalian. Pada kesempatan hari ini, saya mewakili teman-teman kelompok pemuritan ini untuk menyampaikan kesan-kesan kami selama pemuritan. Pertama-tama, kami berterima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Prenatal yang sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk mengajar dan membimbing kami. Terima kasih, Pak. Kesan-kesannya selama proses pemuritan, apa perjuangannya, bagaimana tantangannya, apa godaannya. Itu yang lebih penting. Kesan-kesan kami selama pemuritan, kami belajar bahwa kita semua ini adalah satu batang tubuh Kristus. Jadi kita semua ini harus saling solid, kompak, saling menghargai, saling melengkapi agar bisa melayani dengan baik dan benar. Semuanya demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ada nggak tantangan waktu ngisi, waktu ujian, gimana? Apalagi Jessica setiap minggu dari Serengat saudara ya, itu gimana? Ada nggak kesulitan tersendiri? Ya, kadang waktunya mepet. Waktunya mepet, terus setiap hari ngisi tapi? Ya. Iya. Oke, berikan tepuk tangan dulu buat Jessica. Oke, selanjutnya Santong, silakan. Oke. Shalom semuanya. Saya Stephen Santong Siaan mewakili kaum cowok-cowok yang melakukan pemuritan. Kesan yang saya dapatkan setelah pemuritan, hidup saya semakin lebih baik. Yang kedua, saya lebih tahu hidup yang beriman kepada Tuhan Yesus. Terus yang ketiga, saya tahu apa tujuan Yesus menciptakan saya di dunia ini. Dan yang keempat, saya juga lebih tahu apa yang harus saya persiapkan untuk menuju ke kerajaan surga. Oke, berikan tepuk tangan dulu saudara. Sepertinya sudah bisa dipersiapkan untuk khotbah. Ya minimal di pemuda saudara. Oke, kita berdoa yuk bagi mereka ya. Sorry. Pegang sebentar. Kita berdiri yuk, kita arahkan tangan kita kepada mereka. Bapak, kami bersyukur. Sejak muda mereka memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Kami tahu itu anugerah Tuhan. Di tengah-tengah tantangan generasi saat ini, kami sehati umat-Mu berdoa bagi mereka Tuhan. Buka mata mereka untuk melihat kehadiran Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup mereka. Buka mata mereka sehingga mereka bisa melihat dengan jelas destiny Tuhan dalam hidup mereka, panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Jangan biarkan dunia ini menipu mereka. Jangan biarkan Tuhan kedagingan mereka, kesombongan mereka menipu mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus memenuhi mereka. Roh Kudus yang menuntun mereka. Engkau pakai setiap anak-anak muda ini Tuhan menjadi alat-Mu. Membawa generasi mereka datang kepada Tuhan. Sama seperti Engkau memakai Yusuf. Sama seperti Engkau memakai Daud. Engkau pakai setiap anak-anak muda ini Tuhan biar lewat hidup mereka. Generasi mereka mengenal Tuhan. Yang sekolah berikan mereka hikmat, bijaksana, kecerdasan. Seperti Engkau memberikan hikmat, bijaksana, kecerdasan kepada Salomo. Kepada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Berikan kecerdasan kepada mereka sehingga lewat hidup mereka nama Tuhan dipermuliakan. Bagi mereka yang bekerja, berkati apa yang mereka kerjakan. Buat berhasil. Buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu.
dan pakai mereka menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Sungguh kami serahkan. Hamba-Mu selesai di tahap awal ini untuk memuridkan mereka. Tapi Roh Kudus, Engkau belum selesai. Engkau terus mengingatkan mereka atas setiap kebenaran-kebenaran-Mu yang sudah disampaikan kepada mereka. Terus Engkau membentuk mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan serahkan sertifikat kepada mereka. Ingat, sertifikat ini nggak bisa digadaikan. Oke, selamat Jessica, selamat, happy birthday juga. Sandra, selamat. Khusus untuk ini saya harus cium anak saya ini. Ternyata saya sudah mulai tua, saudara. Anak saya sudah remaja. Oke, Stephen, Ferry, oke, selamat semua, selamat. Ya, oke, ya silakan duduk. Ya, habis ini kita akan buka kelas pemuritan hidup berjemaat dan akan gabung dengan para yang senior. Ya, oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menyisihkan berkatnya untuk rencana Natal kita, untuk pembagian sembako yang ada di Ngujang yang akan kita laksanakan tanggal 19, 3 minggu lagi kalau tidak salah ya, 3 minggu lagi. Kita doakan supaya ini bisa berjalan dengan baik. Dan puji Tuhan, semua kebutuhan untuk pembagian sembako sudah terpenuhi. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita, luar biasa ya. Saya cuma umumkan 1 minggu langsung ketutup. Itu artinya jemaat ini diberkati Tuhan. Amin. Dan sudah siap untuk diberkati Tuhan lebih lagi. Amin. Di tengah-tengah masa sulit, saudara masih punya hati untuk memikirkan orang lain. Itu tandanya kita siap untuk diberkati Tuhan. Kalau kita punya uang banyak, kita memberkati orang lain, siapapun bisa. Betul? Tetapi ketika kita punya kesulitan, kita tahu ada masa-masa sulit, tapi kita tetap bisa jadi berkat bagi orang lain. Itu yang tidak biasa, saudara. Amin. Biar nama Tuhan dipermuliakan lewat semuanya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah adakah Tuhan yang lain? Mungkin kita kalau ditanya siapa yang menjadi Tuhanmu? Mungkin kita akan berkata Yesus yang menjadi Tuhanku. Tidak ada yang lain. Benarkah Yesus itu satu-satunya menjadi Tuhan kita? Seringkali kita dengan mudah dengan lata berkata bahwa hanya Yesus yang menjadi Tuhanku. Padahal di dalam prakteknya, di dalam aplikasi kehidupan sehari-hari seringkali kita menempatkan yang lain yang menjadi Tuhan. Dan sering kita nggak sadar tentang hal itu dan kita tertipu. Makanya jangan heran saudara, satu saat Tuhan katakan ada orang yang datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku sudah menyembuhkan orang sakit dalam namamu, mengusir setan dalam namamu, bernubuat dalam namamu. Saat itu aku akan berterus terang kepadamu, kata Tuhan, aku tidak mengenal engkau. Karena apa? Sesungguhnya Yesus tidak pernah jadi Tuhan dalam hidup mereka. Yesus belum pernah menjadi Tuhan. Mereka hanya terjebak beragama Kristen, iya. Mereka hanya terjebak menjadi pendeta, iya. Mereka hanya terjebak melayani Tuhan, iya. Tetapi apakah Yesus menjadi Tuhan? Kita perlu merenung sejenak. Benarkah dia Tuhan dalam hidup saya? Atau dia hanya sekedar pelengkap? Atau dia hanya sekedar pembantu saya? Sama saja kita membaca Alkitab kita di dalam Injil. Ini kok nggak bisa, sorry.
Oke, sudah. Saya mengajak kita membaca Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Saudara bisa perhatikan di layar. Kita baca bergantian, saya ayat 16, saudara ayat 17, kita selesaikan sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" 17. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta." Next, ini nggak bisa. "Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesama manusia sendiri seperti diri sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" 21. Tolong diperbaiki, Chris. Ini nggak bisa nih. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. 23. "Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata padamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." 24. Saya sekarang ya. "Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Next. Next. 25. Kenapa ada macet? Aduh. Maafkan saudara, laptop kita sudah tua. Oke. Gak usah dipegang-pegang, kalau bisa di setel sini. 25. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus membangun konstruksi iman kita dengan benar. Saya percaya tidak ada orang yang punya cita-cita ingin gagal di dalam beriman. Betul saudara? Tidak ada. Ada di sini yang punya cita-cita masuk neraka? Kalau saudara punya cita-cita masuk neraka, saudara tidak datang ke gereja, saudara tidak percaya Yesus, betul? Tetapi faktanya di Alkitab menuliskan ada banyak orang yang menyebut diri percaya Yesus, tapi mereka sebenarnya tidak masuk surga. Kenapa? Karena mereka membangun konstruksi iman mereka, dasar iman mereka di atas dasar yang salah. Tetapi kalau kita punya motivasi yang benar ikut Tuhan, hati yang tulus, Tuhan pasti luruskan. Tuhan akan ketemukan kita dengan orang-orang yang akan meluruskan. Tetapi kalau motivasi kita sudah salah dalam mengikut Tuhan, maka kita akan sulit membangun konstruksi iman dengan benar. Sehingga banyak orang ditipu oleh iblis. Dia merasa bahwa mereka sedang berjalan menuju kerajaan Allah, padahal mereka sedang berjalan menuju kebinasaan. Makanya kitab Amsal berkata, banyak orang
yang merasa bahwa mereka berjalan di jalan yang benar, tapi menuju kebinasaan. Mereka merasa mereka berjalan di jalan yang lurus, padahal tidak. Karena mereka tidak pernah memikirkan ulang, apakah konstruksi iman saya ini benar. Dan Alkitab katakan pada akhir zaman, tantangan terberat kita itu sebenarnya adalah nabi palsu, guru palsu, yang mengajarkan kebenaran yang bukan kebenaran. Saudara, kehidupan kekristenan bukan hanya sekedar bagaimana kita beragama. Bukan. Kita bersyukur Tuhan Yesus datang bukan untuk mendirikan agama. Kristen ada setelah Yesus naik ke sorga. Kehidupan kekristenan bukan sekedar bagaimana kita beragama, tetapi bagaimana kita memiliki dan dimiliki oleh Tuhan. Serta bagaimana kita menempatkan diri di hadapan Tuhan. Imamat 11 ayat 45 dikatakan, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Perhatikan, ketika Tuhan berbicara kepada orang Israel, kenapa aku bawa kamu keluar dari tanah Mesir, kata Tuhan? Karena supaya aku menjadi Allahmu. Supaya aku yang menjadi Tuhan atas hidupmu. Kenapa Yesus harus tebus kita di atas kayu salib? Mati di atas kayu salib. Supaya Dia yang menjadi Tuhan dalam hidup kita. Makanya kalau saudara pelajari kitab Perjanjian Lama, saudara, ada dua tujuan Tuhan menciptakan, menebus orang Israel. Membawa mereka keluar dari tanah Mesir dengan korban yang sangat banyak, saudara. 10 tulah harus Tuhan buat di Mesir, saudara. Yang terakhir anak sulung semua mati, saudara. Tujuannya ada dua kalau Alkitab katakan. Yang pertama, supaya kamu beribadah kepadaku. Yang kedua, supaya kamu datang kepadaku, bersekutu dengan Tuhan. Dan saya percaya tujuan Tuhan Yesus menyelamatkan kita, tujuannya dua. Supaya kita beribadah kepada Dia, supaya kita datang kepada Dia. Apakah beribadah itu cuma sekedar hari Minggu? Bukan. Roma 8 ayat 28, Roma 12 dikatakan seperti ini, saudara. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Hari Minggu seperti ini kita celebration, merayakan kemenangan kita. Kemenangan atas dosa-dosa kita, atas kegagalan-kegagalan kita. Kita rayakan, makanya ada sorak-sorai, ada tepuk tangan, ada sukacita. Jadi Tuhan menebus kita, Tuhan menebus orang Israel, supaya kita menempatkan Dia sebagai Tuhan dalam hidup kita. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Tuhan katakan, aku ini kudus. Apa sih kudus itu, saudara? Kalau saya tanya kepada saudara, kudus pasti saudara bilang, tidak berdosa, tidak ada noda. Betul gak, saudara? Betul apa betul? Siapa yang setuju, saudara? Suci. Apa sih kudus itu, saudara? Kita seringkali latang menyebut Tuhan engkau kudus. Ya, oke. Kudus itu diambil dari bahasa Ibrani. Kados. Apa, saudara? Kados.
to be set apart, dipisahkan, consecrate, dikhususkan. Jadi ketika kita berkata bahwa Tuhan itu kudus, kita harus memisahkan dia dari yang lain. Tidak boleh mempersamakan Tuhan dengan siapapun. Dia harus dikhususkan sebagai ekspresi penghormatan dan kekaguman kita kepada dia. Saya baru bisa memahami ini, saudara, ketika saya mulai ingat apa yang terjadi dalam hidup kami. Saya ini tinggal di desa. Saat saya masih kecil itu, listrik itu belum ada, saudara. Listrik desa yang ada, PLN belum masuk saat itu. Kulkas gak ada tentunya. Masa itu pakai kayu bakar, saudara. Saya harus ke hutan cari kayu bakar. Karena giliran saya yang masak di rumah, saudara, kami bagi tugas, saudara. Saya masak, adik saya yang nyuci pakaian, adik-adik saya yang bersihin rumah. Jadi dari SD kami sudah dilatih untuk punya tanggung jawab. Setiap saya habis masak, saudara, nasi, sayur, ikan, itu selalu saya sisihkan dulu. Nasi khusus buat bapak, ikan buat bapak, sayur buat bapak. Disisihkan di satu tempat. Baru yang lain boleh makan. Kenapa kami lakukan itu? Itu ekspresi penghormatan kami kepada Bapak. Semua yang untuk Bapak itu harus dikhususkan. Dan tidak boleh disentuh anak-anak. Tentu yang dikhususkan buat Bapak itu pasti yang spesial-spesial, betul ya? Kalau kita lagi masak ayam, tentu saudara tahu lah, nggak mungkin cekernya dikasih ke Bapak, nggak mungkin, saudara, betul ya? Nggak mungkin, ya. Kalau nasi, masak nasi nggak mungkin. Kalau kita kan masak nasi pakai kayu bakar, keraknya kan ada ya. Nggak mungkin kerak-keraknya itu buat Bapak. Biasanya kerak-keraknya buat siapa, saudara? Buat mama biasanya. Itu hebatnya hati seorang ibu, saudara. Sisa-sisa buat ibu. Tapi untuk Bapak itu harus dikhususkan. Baru saya mengerti. Dikuduskan itu seperti itu. Kita buat Tuhan itu terhormat melebihi siapapun. Sehingga seluruh hidup kita yang kita berikan kepada Tuhan itu yang terbaik, bukan yang sisa. Kalau saudara bisa berkorban untuk orang lain levelnya 8, tetapi saudara berkorban untuk Tuhan levelnya 5, sesungguhnya yang menjadi Tuhan itu bukan Tuhan, tetapi orang itu. Kalau saudara bisa memberikan waktu kepada orang lain 5 jam, kepada Tuhan memberikan waktu 2 jam itu berat, sesungguhnya Tuhan bukan menjadi Tuhan dalam hidup kita. Ketika Tuhan katakan akulah Tuhan, aku kudus, aku itu dikhususkan. Sudahkah kita mengkuduskan Tuhan? Firman Tuhan katakan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Sering kita merasa bahwa kalau kita sudah Kristen, dibaptis, beragama Kristen, kita sudah kuduskan dia dan kita sudah jadikan dia Tuhan. Selama masih ada yang lebih berharga dari Tuhan bagi kita, sesungguhnya Yesus itu belum jadi Tuhan. Makanya Tuhan katakan tadi, saudara, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadi kudus, sebab aku ini
kudus. Sudahkah Tuhan itu kudus dalam hidup kita? Sudahkah saudara memberikan waktu yang khusus bagi Tuhan, yang spesial? Sudahkah saudara memberikan tenaga yang khusus kepada Tuhan, hati yang khusus kepada Tuhan, persembahan yang khusus kepada Tuhan? Makanya Tuhan katakan gini saudara. Ketika Tuhan berhadapan dengan orang yang membuat mujizat, orang yang menyembuhkan orang sakit, yang bernubuat, saat itu aku akan apa saudara? Berterus terang. Sekarang Tuhan tidak berterus terang saudara. Dia izinkan kita menempatkan dia sebagai Tuhan atau tidak. Dia izinkan kita untuk mengkuduskan dia atau tidak. Tapi satu saat dia akan berterus terang. Dia bilang, aku tidak mengenal engkau. Bahasa aslinya itu bukan tidak mengenal saudara. Bahasa aslinya itu aku tidak menikmati engkau. Karena apa? Karena kalau dalam bahasa Ibraninya yada. Seperti hubungan suami istri. Kalau hubungan suami istri yang intim, itu dia siapkan waktu yang khusus, dia siapkan energi yang khusus, pikiran yang khusus, segalanya khusus. Betul gak? Ketika Tuhan katakan aku tidak mengenal engkau, aku tidak menikmati engkau. Karena apa? Karena aku ini belum kudus bagimu. Aku ini belum khusus bagimu. Aku ini belum spesial bagimu. Saya butuh waktu lama untuk bisa memahami ini saudara. Sudahkah Tuhan itu bersifat khusus, berbeda, dan tidak sama dengan semua yang lain? Jangankan disamakan. Kita sering membuat Tuhan itu lebih rendah dari yang lain. Kita lebih menghormati manusia daripada Tuhan. Kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Kita lebih sungkan kepada manusia daripada kepada Tuhan. Dipersamakan aja Tuhan gak boleh. Apalagi direndahkan. Bayangkan. Kita menempatkan Tuhan itu bukan khusus. Tapi kita berharap pertolongan Tuhan. Berharap mujizat Tuhan. Berharap penyertaan Tuhan. Jadi kudus itu kados. Apa saudara? Kados. Dipisahkan. Dikhususkan. Diutamakan. Karena untuk itulah Yesus mati di atas kayu salib. Supaya dia menjadi Tuhan atas hidup kita. Perlakuan kita terhadap Tuhan harus berbeda dengan segala yang ada. Ketika ada sesuatu benda, oknum atau apapun yang kita perlakukan khusus melebihi Tuhan, maka sesungguhnya sesuatu itulah yang menjadi Tuhan bagi kita. Kalau saudara baca di dalam 10 hukum Taurat, Tuhan katakan yang paling utama apa? Jangan ada ilah lain bagimu di hadapanku. Kenapa orang Israel dibinasakan? Karena ada ilah lain bagi mereka. Alkitab katakan aku adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Jangankan direndahkan, dipersamakan pun Tuhan gak boleh. Makanya kadang saya kalau lagi merenung saudara, kalau saya punya waktu untuk hal yang gak penting bisa lama. Tapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan itu 1 jam pagi itu saya sudah gak nyaman.
Saya bilang jangan-jangan ada ilah lain dalam hidupku selain Tuhan. Tuhan itu nggak kudus bagiku. Dia tidak khusus, dia tidak spesial. Dia hanya pelengkap. Bila perlu pelengkap penderita. Itu yang terjadi kepada anak muda ini, saudara. Itu yang terjadi kepada anak muda yang kita baca tadi di Matius pasal 19. Coba perhatikan anak muda ini, menarik saudara. Anak muda ini gini, dia seorang pemimpin. Kalau saudara baca di kitab Lukas, dia itu pemimpin. Dan kemungkinan dia seorang hakim saudara. Masih muda, pemimpin, pejabat negara. Taat mengikuti hukum Taurat sejak muda. Mungkin karena dia taat mengikuti hukum Taurat, makanya dia berhasil. Makanya Tuhan katakan kalau kamu ingin memperoleh hidup, jangan membunuh, jangan berzina, hormati orang tuamu. Itu kan semua Taurat saudara. Ketika dia lakukan semua hukum Taurat, dia sukses secara duniawi. Saya mau kasih tahu. Ketika saudara taat kepada hukum Taurat, sekalipun saudara tidak percaya Yesus, saudara pasti sukses secara duniawi. Pasti sukses. Makanya jangan heran kita lihat orang ateis itu bisa kaya, bisa sukses secara dunia karena mereka melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan. Kenapa orang Kristen tidak bisa berhasil? Karena dia tidak mau tunduk kepada prinsip-prinsip firman Tuhan. Anak muda ini seorang pemimpin, taat, mengikuti hukum Taurat sejak muda, kaya raya, punya kerinduan memiliki hidup yang kekal. Rindu saudara. Rindu ingin hidup kekal. Punya keinginan mengikuti Yesus. Saya mau tanya. Kira-kira kalau suatu saat ada anak muda datang ke sini. Tipenya kayak gini. Pendeta senang gak saudara? Senang gak saudara? Senang banget. Tiba-tiba ada seorang anak muda. Naik Lamborghini. Ganteng, waduh, dia baik. Dia bilang, Kak Fri, aku ingin melayani Tuhan. Aku ingin dimuridkan. Wow, kira-kira saya tolak gak saudara? Gak mungkin saudara, betul gak saudara? Kalau ada gereja yang kedatangan anak muda seperti ini, ditolak gak saudara? Secara moral dia oke. Secara jabatan dia oke. Secara kekayaan dia oke. Bila perlu ibu-ibu akan merapat kepada pendeta bilang, Pak Pendeta minta nomor handphonenya dong. Saya mau jodohkan sama anakku. Betul gak saudara? Oh iyalah. Tapi apakah Tuhan Yesus terpesona dengan itu? Terpesona? Tidak. Tuhan tidak terpesona. Saya kaget saudara. Mungkin kalau ada orang kaya datang ke sini, kita langsung bilang seperti Tuhan Yesus ngomong ke dia. Waduh, sudah nggak tahu apa yang terjadi saudara. Nggak tahu apa yang terjadi. Tapi lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan. Anggapan Tuhan Yesus seperti ini saudara. Menarik. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau ingin sempurna. Target Tuhan itu apa saudara? Sempurna. Yesus dengan sempurna menebus saudara dan saya. Dengan sempurna. Target Tuhan dalam hidup kita sempurna. Tentu sempurna menurut Tuhan tidak sama dengan sempurna menurut kita. Standar Tuhan sempurna terhadap saya tidak sama dengan sempurna kepada istri saya, kepada anak saya, kepada saudara. Yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Sejauh mana Tuhan berikan kepada saudara, baik itu waktu, tenaga, uang, pikiran, sejauh itu Tuhan tuntut saudara. Jadi kesempurnaan itu bukan sama rata, bukan. Tuhan punya ukuran tersendiri kepada kesempurnaan. Makanya Tuhan bilang gini, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Tuntutan Tuhan kepada saya itu jauh lebih tinggi daripada tuntutan Tuhan kepada saudara. Tentu jauh lebih tinggi saudara. Karena saya lebih tahu banyak tentang kebenaran. Semakin kita tahu banyak kebenaran,
Semakin kita dituntut banyak. Loh Kak, kalau gitu lebih baik nggak tahu kebenaran dong. Nah, kalau engkau tidak ingin tahu kebenaran, berarti engkau nggak mau tahu dengan Tuhan. Itu aja, sama-sama binasa saudara. Lihat, menarik apa yang Tuhan bilang gini. Jika engkau hendak sempurna apa? Pergi. Suruh pergi dulu saudara. Tiba-tiba orang muda datang ke sini kaya, baik. Pak Pendeta, saya ingin jadi jemaat ini. Saya ingin dimuridkan, ikut deka. Saya ingin melayani. Oh gitu ya, wes gini sih kamu pulang sih. Pulang sih Terus ngapain? Itu baby Benz mau jual, Lamborghini mau jual, rumah mau jual. Bagi ke orang miskin. Setelah itu ikut aku pemuritan. Kira-kira punya jemaat gak saudara? Hah? Tapi itu yang Yesus lakukan saudara. Menarik. Pergi, jual segala milikmu. Berikan itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian, datanglah kepadaku, ikut aku. Waduh. Kapan hari? Wahyu. Messenger saya di IG. Pak Prinatal, gerejanya di mana? Saya mau jadi jemaat MDC katanya. Saya nggak kenal dia, saudara. Apa yang saya lakukan? Ya langsung kasih alamat gereja dong. Saya nggak bilang, Wahyu, tolong jual semua barang-barangmu, baru kamu bisa jadi jemaat MDC. Waduh, nggak jadi jemaat MDC dia, saudara. Tapi itu yang Yesus lakukan. Perhatikan. Tentu perlakuan Tuhan tidak sama. Kepada pelacur, dia tidak lakukan itu. Betul? Kepada Sakeus, dia tidak lakukan itu. Kepada pemungut cukai, dia tidak lakukan itu, saudara. Matius pemungut cukai. Dia tidak lakukan. Tetapi kepada anak muda ini dia lakukan. Kenapa? Nanti kita lihat. Perlakuan Tuhan tidak sama kepada setiap kita. Kepada Sakeus, dia tidak lakukan, saudara. Dia bilang, Sakeus, aku harus menumpang di rumahmu hari ini. Dia tidak bilang, Sakeus, uangmu kan banyak di rumah. Bagi dulu kepada orang miskin. Nanti saya akan muridkan kamu. Tapi Sakeus lihat, sebelum Tuhan suruh, dia lakukan dulu. Sebelum Tuhan suruh, Sakeus bilang, Tuhan, separuh dari hartaku, aku akan bagikan kepada orang miskin. Sekiranya ada yang kuperas, aku akan kembalikan berapa? 4 kali lipat. Kita mau melihat. Kekristenan itu dari sudut pandang yang benar. Kenapa Tuhan lakukan kepada anak muda yang baik, yang kaya, yang punya hati untuk melayani Tuhan? Lihat standar mengikut Tuhan, saudara. Matius 19 ayat 22 dikatakan gini. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu apa? Pergilah ia dengan sedih hati. Sebab banyak hartanya. Saudara, kalau saudara dan saya ingin mengikut Tuhan, gak boleh ada Tuhan yang lain dalam hidup kita. Gak boleh. Apakah kita gak boleh kaya? Boleh. Boleh. Tuhan ingin kita kaya, percaya saya. Tuhan ingin saudara kaya. Tapi gak boleh ada Tuhan dalam hidup kita. Gak boleh ada yang kita khususkan. Kita gak boleh tempatkan sesuatu lebih penting daripada Tuhan. Kita gak boleh tempatkan sesuatu lebih berharga daripada Tuhan. Gak boleh. Anak muda ini, yang kaya ini, gagal mengikut Yesus. Karena masih ada Tuhan lain dalam hidupnya. Apa Tuhan lain, saudara? Hartanya. Tuhan tahu kalau orang ini ikut saya, ini berbahaya. Kenapa? Dia akan atur Yesus. Bukankah itu yang terjadi di banyak pelayanan? Ketika ada orang-orang yang merasa kaya,
Dan baginya kekayaan itu masih jadi Tuhan. Dia akan atur pelayanan. Betul gak saudara? Dia akan atur. Tuhan tahu hatinya orang kaya ini saudara. Dia gagal mengikuti Yesus karena masih ada Tuhan lain dalam hidupnya, yaitu hartanya. Apakah harus kaya untuk kita menjadikan uang kita, harta kita menjadi Tuhan? Orang miskin pun banyak menjadikan hartanya jadi Tuhan, betul? Satu saat saya pernah cerita ini saudara. Waktu saya masih muda, sekarang pun masih muda saudara. Salah satu tahap pelayanan saya itu antar jemput jemaat saudara. Antar jemput jemaat. Jadi ada satu daerah kumuh yang kami layani. Dan biasanya tugas saya menjemput mereka. Sudah tua-tua saudara, sudah tua-tua. Jadi saya jemput, saya antar pulang. Satu saat, salah seorang dari mereka bilang gini, "Mas, saya nggak ikut ke gereja ya. Kenapa? Nggak ada yang jaga rumah saya. Rumahnya dari gubuk saudara." Saya bilang, "Bu, siapa yang mau colong rumahmu? Anak saya keluar semua, nggak ada yang jaga rumah saya. Siapa yang mau masuk?" Saya bukan menghina orang itu, bukan. Tapi cara dia menempatkan Tuhan, rumahnya yang ditiup angin aja ambruk itu lebih berharga daripada Tuhan. Berapa banyak kita menempatkan Tuhan itu tidak kudus. Ada yang lebih berharga dari Tuhan. Tapi kita berharap mujizat Tuhan, kita berharap pertolongan Tuhan, kita berharap perlindungan Tuhan. Lukas 14 ayat 33. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Kenapa orang Kristen hidupnya dari dulu gitu-gitu saja? Dia nggak masuk jadi murid. Kenapa dia nggak bisa jadi murid? Ada yang lebih berharga bagi dia daripada Tuhan. Apakah egonya, harga dirinya, apakah hobinya, kesenangannya, sakit hatinya? Itu lebih berharga. Harus dilepaskan semua, baru bisa jadi murid. Petrus kalau dia tidak jadi murid, gak mungkin bayangannya bisa menyembuhkan orang sakit. Gak mungkin. Petrus kalau tidak jadi murid, gak mungkin dia bisa berjalan di atas air. Petrus kalau tidak jadi murid, gak mungkin dia sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Ada banyak orang Kristen ingin mengalami perkara-perkara yang besar dari Tuhan, tapi gak mau jadi murid. Kenapa gak mau jadi murid? Gak mau melepaskan segala sesuatu. Itulah yang dialami anak muda ini, saudara. Aku ingin mengikuti Yesus, aku ingin jadi murid, tapi saya tetap harga diri saya ada di harta saya. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, menarik di sini saudara. Tuhan bilang, kalau kamu mau jadi muridku, kamu harus pilih, kamu mengabdi sama siapa? Mengabdi sama Tuhan, sama saya, atau mengabdi sama Mammon. Kalau dua-duanya, satu saat engkau akan mengkhianati saya, kata Tuhan. Itu
Itu kan yang dialami oleh Yudas. Dia mengkhianati Yesus gara-gara apa? Mamon. Berapa banyak dari antara kita mengkhianati Tuhan demi uang? Kita gak peduli perasaannya Tuhan demi uang. Memang kita butuh uang, saudara. Tapi kita harus melihat uang dari perspektif yang benar. Apa yang menjadi ciri-ciri hamba uang, saudara? Ada banyak sebenarnya. Tadi malam saya bergumul untuk mencoba merangkum sesederhana mungkin. Kita mau cek, saya ini hamba uang atau tidak? Selamakah saudara dan saya hamba uang? Sulit bagi kita untuk mengabdi kepada Tuhan. Sulit. Sulit. Jebakan inilah yang menjebak Yudas, saudara. Yudas tidak ditetapkan untuk binasa, bukan. Itu pilihan hidupnya. Karena dia masih punya tuan yang lain. Apa tuannya dia? Mamon. Apa tanda-tanda orang menjadi hamba uang? Menjadikan harta atau uang sebagai standar keberhargaan manusia. Kalau dia kaya dia berharga, kalau dia miskin tidak berharga. Kalau saudara masih ada itu dalam hati saudara, saudara hamba mamon. Dan ini berbahaya. Makanya jangan heran saudara lihat ada orang ya, kepada orang miskin dia bisa semena-mena luar biasa, kepada orang kaya dia bisa menjilat seluar biasanya. Jangan hargain orang dari uangnya. Makanya saya bersyukur gereja ini, saudara. Mungkin saudara yang baru datang ke gereja kita akan aneh melihat gereja kita. Tidak ada persembahan, kantong persembahan dijalankan. Apalagi perpuluhan ditulis, saudara, nggak ada. Kalau saudara mau kasih persembahan, di sana ada amplop, masukkan sendiri. Saya nggak tahu saudara masukkan atau tidak. Karena apa? Saya nggak mau jadi hamba mamon. Saya nggak mau menilai jemaat dari uang yang dia kasih, saya nggak mau. Saudara mau kasih, itu urusanmu dengan Tuhan. Bukan dengan saya. Kan ada beberapa, kalau kasih perpuluhan tulis nama. Alasannya supaya apa? Supaya bisa didoakan. Bukan supaya bisa didoakan, supaya bisa diingat. Kalau perpuluhanmu kurang nanti kenapa ya? Gitu loh. Nah. Saudara dan saya berharga bukan karena uang. Saudara dan saya berharga karena saudara di dalam Kristus. Karena Yesus mati di atas kayu salib untuk kita. Mau saudara orang kaya, mau saudara orang miskin, selama saudara menghormati Kristus, kita sama-sama berharga. Amin. Katakan kiri kananmu, bro, engkau berharga asal engkau di dalam Kristus. Kalau enggak, Alkitab katakan, manusia itu di dalam segala kemuliaannya, ia tidak dapat bertahan. Ia bisa disamakan seperti hewan yang harus dibinasakan di kitab Mazmur, saudara. Kalau saudara dan saya tidak menghormati Tuhan, tidak di dalam Kristus, tidak tunduk kepada Kristus, nilai kita itu sama dengan apa? Hewan yang harus dibinasakan. Jangan ukur orang dari uangnya, saudara. Siapa tahu utangnya juga banyak. Yang kedua, apa tandanya kita hamba uang? Meletakkan kebahagiaan kepada harta, uang. Sehingga Tuhan itu tidak cukup untuk membahagiakan kita. Kalau ada uang, abang disayang. Kalau nggak ada uang, abang ditendang. Coba colek suamimu, saudara atau istrimu. Ini hamba uang. Hamba uang. Yang kedua, menggunakan uang untuk mengatur segala sesuatu. Dia pikir semua bisa dibeli, saudara, dengan uang. Nah, ini hamba mamon, saudara. Bila perlu Tuhan pun mau dia beli dia, saudara. Dia pikir kalau dia hidup dalam dosa, yang penting dia kasih persembahan, dia masuk surga. Dia kan mau beli Tuhan itu, saudara. Dia tetap, saudara, hidup dalam dosa.
Tapi dia kasih uang, dia pikir dia masuk surga. Nggak bisa. Kuduskanlah aku, kata Tuhan. Hormatilah aku. Nah, ini yang perlu saudara. Sifat uang itu gini saudara. Uang itu nggak jahat. Uang tidak jahat. Tidak. Uang itu bukan hantu belau, kata orang Batak, yang menakutkan, bukan. Tapi cara kita melihat uang itu yang penting. Uang adalah tuan yang jahat dan kejam, yang akan memaksa kita untuk melakukan banyak kejahatan. Namun uang adalah hamba yang bijak atau hamba yang baik, yang bisa membantu kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik dan mulia. Kalau saudara dan saya menempatkan uang sebagai tuan, dia akan paksa saudara untuk berbuat jahat. Tetapi kalau saudara tempatkan uang sebagai hamba, maka uang akan membawa saudara melakukan banyak hal-hal baik dan mulia. Jadi masalahnya bukan di uangnya, tapi apakah kita menempatkan dia sebagai tuan atau sebagai hamba. Kalau dia menjadi tuan, maka kita akan jadi hamba uang. Kalau dia menjadi hamba, maka kita akan menjadi tuannya. Hidup kita tidak ditentukan oleh uang itu, tapi kita yang mengatur uang itu, saudara. Makanya saya tidak setuju dengan prinsip orang dunia yang dikatakan financial freedom itu adalah ketika kita bisa beli segalanya tanpa mikir. Itu financial freedom. Tapi bagi saya, financial freedom adalah ketika uang sudah tidak bisa lagi mengatur hidupmu. Itu financial freedom. Itu yang dilakukan oleh siapa yang di Kalkuta? Mother Teresa. Sekalipun dia nggak punya banyak uang, tapi dia bisa melakukan banyak hal mulia dan namanya masyhur, saudara. Banyak orang-orang kaya masih tetap merasa miskin, saudara. Setiap ditanya, aduh saya nggak punya uang, tapi rekeningnya masih ada 5 miliar, saudara. Itu orang kaya punya mental miskin. Satu Timotius 6 ayat 10 dikatakan gini, saudara. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi begitu saudara dan saya cinta uang, akarnya itu sedang merambat, saudara. Semakin cinta uang, itu akarnya itu semakin panjang. Semakin cinta uang, begitu semakin panjang, saudara. Ini tak tergoyahkan lagi, saudara. Maka yang lahir apa? Kejahatan, 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 kejahatan. Makanya jangan heran gara-gara uang orang bisa membunuh. Gara-gara uang orang bisa selingkuh. Gara-gara uang orang bisa melakukan apa saja. Bahkan membunuh ibunya. Bukankah itu yang terjadi banyak di zaman kita ini? Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari imannya. Menyimpang dari iman artinya apa? Ke dukun, ke Gunung Kawi, supaya dapat uang. Dia lupa ketika dia datang ke Gunung Kawi, dia memang dapat uang, tapi nyawanya dia serahkan kepada iblis dan dia dibinasakan di neraka selama-lamanya. Apa artinya engkau punya uang banyak 70-80 tahun, hanya sekejap mata dibandingkan kekekalan engkau di neraka? Menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Cara kita memperlakukan uang atau harta sangat menentukan kualitas hidup kita, saudara. Sangat menentukan kualitas hidup kita. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon, yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu hartamu yang sesungguhnya? Apa sih harta kita yang sesungguhnya, saudara? Rumah kita. Itu harta ilusi. Sesaat. Mobil kita. Itu ilusi dan sesaat. Apalagi? Rekening kita. Itu cuma ilusi. Di pikiran kita dan sesaat.
Harta kita yang sesungguhnya itu adalah di kekekalan, saudara. Kalau engkau tidak benar mengelola uang di bumi, Alkitab katakan, bagaimana Tuhan percayakan engkau memiliki harta yang sesungguhnya di kekekalan? Gak mungkin. Makanya hati-hati dalam mengelola keuangan. Saudara tahu, di Alkitab ada 3.000-an ayat. 2.000 atau 3.000, saya lupa, saudara. Minimal 2.000, 2.300 atau 3.200 antara segitu. Ayat yang mencatat tentang uang. Sebegitu pentingnya uang. Tapi orang menganggap ini hal yang biasa. Jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Uang itu nggak jujur, saudara. Contohnya gini. Gak jujurnya gini, saudara berpikir kalau saya punya uang banyak saya akan bahagia. Bahagia gak, saudara? Enggak. Enggak, saudara. Bukan uang yang menentukan saudara bahagia, tapi Tuhan, saudara. Siapakah yang mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Lukas 19 ayat 23 sampai 24, Yesus berkata gini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali. Sudah sukar sekali. Itu yang Tuhan katakan kepada anak muda yang kita baca tadi. Yang orang kaya, yang dia taat beragama, yang dia punya kerinduan ingin masuk surga. Yang sudah punya kerinduan masuk surga aja gagal. Saudara punya kerinduan masuk surga? Kak, jangan-jangan rindu, mikir aja kagak. Halo, ini rindu loh, hidup kekal loh dia. Bahkan dia menyerahkan dirinya untuk mengikuti Yesus. Tuhan katakan tentang anak muda ini, saudara. Sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk surga, ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku, biar perenungan ini membawa kita untuk berpikir sejenak. Konstruksi iman apa yang saya bawa di hadapan Tuhan? Jangan-jangan saya hanya terjebak kepada agamawi. Sudahkah saya menguduskan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup saya? Atau saya hanya memanfaatkan Yesus untuk mendapatkan mamon? Bukankah itu yang kita lakukan? Kita hanya ingin memanfaatkan Yesus untuk dapatkan mamon. Kita gak peduli perasaannya, kita gak peduli tujuannya dalam hidup kita. Begitu kita sudah diberkati, kita lupa dia. Kita menyakiti hatinya. Mari jemaat Tuhan, jangan puas dengan kekristenan kita. Saya bergumul untuk menyampaikan ini, saudara. Saya bergumul, gak mudah. Gak mudah diterima orang juga. Karena kita sudah punya konsep yang salah tentang Tuhan. Kita pikir kalau kita sudah ke gereja, sudah aktif di pelayanan, kita sudah menjadikan dia Tuhan. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Sampai satu saat Tuhan akan berterus terang, aku tidak mengenal engkau. Anak muda ini gagal menjadi murid Yesus. Bahkan dia gagal menjadi warga kerajaan surga. Padahal dia anak yang baik-baik dan taat beragama. Kenapa? Kenapa? Karena masih ada Tuhan lain dalam hidupnya. Apa itu Tuhan lain, saudara, dalam hidupnya? Hartanya. Bagi dia hartanya masih lebih berharga daripada Yesus. Masihkah ada Tuhan lain dalam hidup kita? Masihkah ada Tuhan lain dalam hidup kita? Itu yang membuat kita gak bisa melihat terobosan.
Sehingga ketika kita nanti menghadap Tuhan, kita akan gemetar karena kita tahu kita tidak pernah mencintai Dia. Kita tidak pernah menghormati Dia. Bahkan kita lebih menghormati tetangga kita yang jahat daripada Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu murahan. Memang kita hidup karena kasih karunia-Nya. Tapi bukti kalau kita menerima kasih karunia-Nya, kita menghormati Dia. Menempatkan Dia sebagai Tuhan yang terutama, dikhususkan, dikuduskan. Dan kita rela kehilangan apapun demi menyenangkan hati Tuhan. Kita bangkit berdiri yuk. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, hanya Engkau Yesus Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, Engkaulah, Engkaulah Raja, Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Saudara, saya percaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Ketika saya menyampaikan firman, kalau Roh Kudus berbicara dalam hatimu dan engkau merasa berkata, ini saya Tuhan, ampuni saya kalau saya selama ini belum menempatkan Engkau sebagai Tuhan yang kudus. Masih ada yang lebih berharga daripada Tuhan dalam hidupku, dan aku mau kembali kepada Tuhan. Aku mau menempatkan Engkau, menguduskan Engkau, Yesus sebagai Tuhan dalam hidupku. Kalau ada saudara yang rindu untuk menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan menguduskannya, letakkan tanganmu di dada, saya akan berdoa. Kita sama-sama bertobat, saudara. Bapa, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami tidak menguduskan Engkau dalam hidup kami. Kami tidak menempatkan Engkau sebagai Tuhan. Ampuni kami. Kami menganggap rendah kasih karunia-Mu. Kami bersyukur buat kebenaran ini Tuhan. Kami bersyukur Kau bukakan kebenaran ini bagi kami. Kami bersyukur biar kebenaran ini memerdekakan kami, sehingga kami bisa memandang Tuhan, menempatkan Tuhan sebagaimana mestinya dalam hidup kami. Pulihkan kami Tuhan. Bawa kami kembali kepada kasih yang mula-mula itu. Kasih kami kemampuan, kasih kami keberanian untuk melepaskan segala sesuatu untuk mengikut Engkau. Pulihkan umat-Mu, berkati umat-Mu, tuntun umat-Mu. Kami percaya ketika Engkau menjadi Tuhan dalam hidup kami, ketika Engkau dikuduskan dalam hidup kami, Engkau yang memelihara kami. Sama seperti Engkau memelihara umat-Mu di padang gurun, mereka tidak pernah kekurangan. Engkau menjagai dan melindungi mereka. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku turun agung. Ku berdoa
umat-Mu datang di hadapan-Mu, membawa kota Tulung Agung di hadapan-Mu Tuhan. Ketika Engkau tempatkan kami di kota ini bukanlah sebuah kebetulan, karena Engkau mau kami berdiri atas kota ini. Karena itu kami membela kota Tulung Agung, kami membela seluruh penduduk kota ini. Kami mohon perlindungan Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan atas kota ini Tuhan. Bapa, kami berdoa, curahkan roh-Mu, curahkan hujan keselamatan, curahkan hujan pertobatan atas bangsa ini. Biar revival terjadi di bangsa ini. Jelikan mata rohani penduduk kota ini Tuhan, untuk melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Yesus Kristus, sehingga penduduk kota ini menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Berkati kota ini, berkati pemerintahan kota ini, mulai dari bupati Tuhan, sampai semua jajarannya, sampai ke RT RW Tuhan. Bapa, kami bawa mereka di hadapan-Mu. Bahkan anggota DPRD yang ada di kota ini, biar mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Hikmat bijaksana Tuhan berikan kepada mereka di dalam mengelola kota ini Tuhan. Kalau ada rancangan-rancangan mereka yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, biar Tuhan gagalkan di dalam nama Yesus. Berkati kota ini Tuhan, berkati Tuhan. Bangkitkan anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang akan memegang posisi-posisi penting di kota ini Tuhan. Berkati juga ekonomi kota ini, semua usaha di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat mujizat Tuhan. Engkau memberkati kota ini Tuhan. Bangkitkan anak-anak Tuhan di kota ini, ekonomi mereka Engkau yang memberkati lebih lagi Tuhan. Terima kasih, pulihkan gereja Tuhan, pulihkan umat Tuhan, Tuhan pulihkan hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini Bapa. Terima kasih, kami serahkan kota ini ke dalam anugerah Tuhan. Kami percaya kemuliaan-Mu memenuhi kota ini. Engkau yang menolong kota ini supaya tidak ada lagi Tuhan gelombang ketiga COVID Tuhan, varian baru tidak masuk ke kota ini. Tolong supaya penduduk kota ini bisa tertib Tuhan. Kami bersyukur, kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menempatkan Yesus, menguduskan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kami. Tuntun sertai langkah-langkah kami. Jangan biarkan ada ilah lain di hadapan-Mu di dalam hidup kami. Berkati setiap umat-Mu, berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu, jemaat-Mu yang sakit hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Kau sembuhkan ratu yang sakit hari ini Tuhan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Berkati usaha pekerjaan dan studi anak-anak-Mu Tuhan sepanjang minggu ke depan. Apapun yang dikerjakan umat-Mu, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalah yang cukupi segala kebutuhan mereka. Anak-anak kami yang sekolah, lindungi dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit dari COVID-19. Tuhan berikan mereka hikmat bijaksana, kecerdasan. Pakai mereka menjadi alat membawa generasi mereka berbalik kepada Tuhan. Sungguh kami serahkan umat-Mu sepanjang minggu ke depan. Jauhkan kami dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit dari COVID-19. Pakai kami jadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini. Tuhan, kami berdoa perlindungan, penyertaan Tuhan dalam hidup mereka beserta keluarga besar mereka, anak cucu menantu. Jagai mereka, jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit dari COVID-19. Jauhkan mereka dari segala keinginan-keinginan yang jahat, yang mendukakan hati-Mu, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang menuntun mereka hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya Bapa. Mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang menjamah mereka, Roh Kudus yang memulihkan mereka. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan dimanapun sepanjang minggu ini. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat bijaksana, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati Barata ini sepanjang minggu ini. Kami bersyukur, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati setiap kami. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia sudah menebus kita, Dia yang terus membentuk dan membawa kita masuk ke dalam rencana Tuhan. Karena itu pulanglah,
Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu, apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi, engkau akan sebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia, dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya. Berkat-berkat ini akan menjadi milikmu, karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan.